Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya saya ucapkan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Terima kasih pula untuk dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menonton video tugas akhir ini. Saya, Andika Fediansyah dengan NIM F1D017006 akan mempresentasikan tugas akhir 1 saya yang berjudul Sistem Penguncian Pintu Otomatis untuk Pembatasan Jumlah Pengunjung Toko dalam Social Distancing berbasis IoT. Selanjutnya adalah agenda presentasi. Di sini ada 4 agenda presentasi. Yang pertama ada latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang ketiga ada penelitian terkait dan teori penunjang. Yang keempat ada metode penelitian. Langsung saja ke agenda yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan virus COVID-19 yang mematikan. Terbukti, dalam waktu yang singkat, virus ini mampu menginfeksi ribuan juta masyarakat global. Di Indonesia, masuknya virus ini pada bulan Maret 2020. Sampai saat ini pun, virus ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Virus COVID-19 sudah menjadi wabah global dan dapat menyerang siapapun, terlebih jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, salah satu protokol kesehatan yang dapat diterapkan adalah social distancing. Social distancing ini juga telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Apa sih social distancing? Social distancing artinya menghindari sentuhan fisik seperti berjabat tangan atau menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Pada umumnya, social distancing diterapkan di tempat-tempat umum, salah satunya yaitu pertokoan. Pertokoan ini menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh banyak masyarakat. Salah satu cara yang biasa diterapkan yaitu adalah mengurangi jumlah orang di dalam suatu ruangan. Pembatasan pengunjung pada toko juga telah diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Pada poin 2 huruf A, di mana untuk pihak pengelola diharuskan menerapkan jaga jarak dengan salah satu poinnya yaitu membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Di sini ada kunci konvensional. Penggunaan kunci konvensional pada saat ini dirasa kurang efisien, karena untuk membuka dan mengunci pintu, dibutuhkan kunci fisik yang dapat diduplikat ataupun hilang. Selain itu, penggunaan kunci konvensional dirasa kurang efektif dalam hal menerapkan pembatasan pengunjung, dikarenakan membutuhkan petugas yang standby secara real-time untuk mengontrol jumlah pengunjung yang masuk. Hal ini juga bisa menjadi klaster baru dikarenakan petugas juga dapat tertular dari pengunjung tanpa disadari. Sistem ini dapat membantu pihak toko dalam mengurangi penggunaan petugas agar dapat meminimalisir penyebaran virus. Berdasarkan masalah tersebut, penulis merancang sebuah gagasan berupa sistem penguncian pintu otomatis untuk pembatasan jumlah pengunjung toko dalam social distancing berbasis IoT. Kinerja dari sistem yang akan dibuat yaitu akan terdapat 2 sensor di pintu masuk dan keluar. Fungsi dari sensor pintu masuk yaitu akan menghitung jumlah orang yang masuk. Jika pengunjung di dalam ruangan melebihi batas maksimal, pintu akan terkunci secara otomatis. Pintu akan kembali terbuka jika ada orang yang keluar dari ruangan tersebut, yang akan ditangkap oleh sensor di pintu keluar. Nah, sistem ini terdiri dari WeMOS D1 Mini, Relay Module, Solenoid Lock Door, Ultrasonic Distance Sensor. Protokol yang digunakan adalah MQTT. Sistem akan dikontrol menggunakan website. Studi kasus yang digunakan adalah pertokoan Ruby di Cakra Negara. Dikarenakan toko Ruby merupakan tempat pusat perbelanjaan bagi masyarakat Mataram. Tentu banyak pengunjung yang datang setiap harinya. Hal ini menjadi tempat ternyaman untuk penyebaran virus jika tidak diberlakukan protokol kesehatan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini, diharapkan mampu membantu pihak toko dalam hal menerapkan protokol kesehatan agar dapat mengurangi penyebaran virus. Nah, di sini masuk ke rumusan masalah pada penelitian. Yang pertama,
Bagaimana merancang sistem penguncian pintu otomatis berdasarkan jumlah maksimum orang di dalam suatu ruangan. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi berbasis website untuk menampilkan jumlah orang yang berada pada suatu ruangan. Adapun batasan masalah di sini, yang pertama penelitian dilakukan membuat dua perangkat IoT yang terhubung dengan Wi-Fi. Selanjutnya, sistem pengontrolan antarmuka dibuat berbasis website untuk pemilik dapat melihat berapa jumlah orang yang datang dan pergi. Yang ketiga, penelitian tidak membahas pelaksanaan social distancing secara teknis, hanya menghitung orang yang masuk dan keluar. Selanjutnya, sensor tidak dapat mendeteksi jika yang masuk atau keluar lebih dari satu orang dalam satu waktu. Kemudian, sistem tidak dilakukan pengujian pada ruangan toko sesungguhnya. Adapun tujuannya dari penelitian ini adalah merancang sistem penguncian pintu otomatis berdasarkan jumlah orang yang masuk ke dalam suatu ruangan. Kemudian, merancang aplikasi berbasis website sebagai antarmuka untuk pengontrolan orang yang datang dan pergi. Adapun manfaatnya yaitu mampu meminimalisir biaya dalam penggunaan SDM dalam pengawasan protokol kesehatan, memperketat pengawasan protokol kesehatan, lalu sistem mampu menampilkan jumlah pengunjung yang masuk dan keluar melalui website. Ini adalah penelitian terkait. Penelitian terkait ini yang akan digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Ada 8 judul penelitian terkait. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dede Irawan Saputra dan kawan-kawan yang berjudul tentang perancangan dan implementasi rapid temperature screening contactless dan jumlah orang IoT dengan protokol MQTT. Pada penelitian ini, dia juga menghitung orang masuk ke dalam ruangan, yang sensor yang digunakan juga sensor ultrasonik, dan protokol yang digunakan MQTT. Sama dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaannya hanya saja pada penelitian yang akan dilakukan tidak mengukur rapid temperature ini. Hanya saja menghitung orang yang masuk ke dalam ruangan. Ketika batas maksimum orang di dalam ruangan itu telah tercapai, maka pintu akan terkunci otomatis. Lalu, penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Ayu Atikasari dan kawan-kawan mengenai perancangan dan implementasi sistem pendeteksi pengunjung pada toko berbasis Arduino. Sama, ini juga menghitung orang masuk ke dalam ruangan, hanya saja perbedaannya tidak memakai sensor ultrasonik. Kalau penelitian yang akan dilakukan itu dia memakai sensor ultrasonik sebagai pendeteksi objeknya. Nah, lalu penelitian yang dilakukan oleh Eko Ardiansyah dan kawan-kawan mengenai penghitung jumlah orang otomatis pada pintu masuk berbasis sensor ultrasonik dan microcontroller Arduino Uno dengan metode Bayes. Di sini juga dia menghitung orang yang masuk ke dalam ruangan menggunakan sensor ultrasonik. Perbedaannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Eko Ardiansyah ini, dia menggunakan 8 buah sensor ultrasonik untuk mendeteksi objek. Kalau pada penelitian yang akan dilakukan, hanya menggunakan 2 sensor saja, yaitu pada pintu masuk dan pintu keluar. Lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yakub dan kawan-kawan mengenai rancang bangun sistem penghitung jumlah orang melewati pintu menggunakan sensor PIR, Passive Infrared Receiver. Dia juga sama menghitung orang yang masuk ke dalam ruangan, cuman dia memakai sensor PIR untuk mendeteksi objek. Lanjut ke penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ari Hidayanto dan Heru Winarno mengenai prototype sistem auto brake pada mobil menggunakan sensor jarak ultrasonik HCSR04 berbasis Arduino Mega 2560. Di sini juga sama, dia menggunakan sensor ultrasonik MQTT juga sebagai protokolnya. Di sini penelitian ini bertujuan untuk memberikan keamanan pada pengguna jalan ketika terjadinya crash di jalan. Maka dilakukanlah pengereman otomatis berdasarkan sensor yang diterima. Lanjut ke penelitian selanjutnya yaitu tentang sistem keamanan pintu laboratorium berbasis sensor fingerprint dan magnetic lock. Di sini dia juga menggunakan smart door lock. Sensor yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sensor fingerprint. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi objeknya. Lalu data dari objek itu akan diolah dan ketika data itu sudah memenuhi syarat, maka dilakukanlah penguncian otomatis oleh
solenoid door lock ini. Lanjut ke penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lucky Hardian dan Arif Guritno tentang fabrikasi unit kontrol berbasis web pada smartphone sistem untuk pengoperasian pintu gerbang. Penelitian ini bertujuan untuk memanjakan pengguna mobil pada saat ingin memasuki rumah. Dengan adanya pengoperasian pintu gerbang otomatis, maka manfaat bagi penggunanya yaitu waktu, tenaga, kenyamanan, serta keamanan. Pada sistem ini dapat mengontrolnya dengan smartphone yang terhubung otomatis dengan Wi-Fi lokal. Jadi, jika smartphone tidak terhubung dengan internet, maka akan terhubung otomatis dengan jaringan lokal yaitu Wi-Fi. Lanjut ke penelitian terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Natria Faisal Rasman dan kawan-kawan mengenai desain penguncian pintu perlintasan sebidang jenis manual operation PLN power magnetic electromagnet. Dia juga menggunakan smart lock. Sensor yang digunakan sensor ultrasonik. Sama dengan penelitian yang akan dilakukan, menggunakan sensor ultrasonik sebagai data objeknya. Lanjut ke teori penunjang. Yang pertama ada IoT. IoT merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Lanjut ada Wemos D1 Mini. Wemos D1 Mini juga memiliki pin digital dan pin analog yang dimana dapat terhubung dengan sensor ataupun aktuator. Lalu ada solenoid lock door yang merupakan kunci elektronik yang bisa dikontrol oleh microcontroller. Selanjutnya ada relay yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan komponen elektronik dengan cara menyambung dan memutuskan aliran listrik. Selanjutnya ada ultrasonic distance sensor. Sensor ini menawarkan deteksi jarak tanpa sentuhan langsung dengan akurasi yang tinggi dengan pembacaan yang stabil. Pembacaan mulai dari 2 cm sampai dengan 400 cm. HCSR04 ini memiliki komponen sebagai penyusunnya yaitu ultrasonic transmitter dan ultrasonic receiver. Lanjut ke website. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Yang terakhir, MQTT. MQTT merupakan sebuah protokol pertukaran pesan dengan model publish atau subscribe. MQTT memiliki karakteristik mentransfer data dalam ukuran rendah. Dan ini sangat membantu untuk mengembangkan teknologi remote dengan penggunaan perangkat yang terbatas. Langsung saja ke agenda yang terakhir, yaitu adalah metode penelitian. Di sini ada bagian rencana pelaksanaan. Terdapat gambar rencana pelaksanaan yang akan dilakukan pada penelitian. Yang pertama ada tahap studi literatur. Pada tahap ini adalah tahap awal pada penelitian dengan mencari referensi jurnal-jurnal terkait dengan topik penelitian. Lanjut ke analisa kebutuhan sistem. Pada tahap ini menjelaskan segala macam kebutuhan dari sistem. Lanjut ke perancangan arsitektur sistem. Pada tahap ini lebih mendalami konsep perancangan sistem seperti bagaimana alur kerja dari sebuah sistem tersebut. Lanjut ke perancangan perangkat keras. Pada tahap ini dilakukan perancangan semua perangkat yang akan digunakan selama pembuatan dari sistem. Lanjut ke perancangan perangkat lunak. Pada tahap ini melakukan sebuah perancangan protokol MQTT dan sistem berbasis website. Lanjut ke tahap implementasi. Pada tahap ini melakukan sebuah penyusunan perangkat, penerapan protokol MQTT, serta pembuatan aplikasi website sebagai sistem pendukung dalam pembuatan sistem. Lanjut ke pengujian dan evaluasi sistem. Pada tahap ini dilakukan sebuah pengujian dari sistem yang telah dibangun. Lalu, apakah alat ini mampu mengunci pintu secara otomatis sesuai batas pengunjung yang ditentukan? Jika tidak, maka kembali ke perancangan arsitektur. Jika iya, lanjut ke tahap dokumentasi, di mana tahap ini dilakukan dokumentasi berupa laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan selesai. Lanjut ke analisa kebutuhan. Di sini terdapat kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan pada saat penelitian. Yang pertama ada PC atau laptop. Yang kedua ada sistem operasi Windows 10. Sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik sebagai pendeteksi objek nantinya. Pengunci pintu digunakan yaitu adalah alat solenoid door lock. Microcontroller yang dipakai adalah Wemos D1 Mini. Lalu ada relay sebagai switch on off nantinya. Ada breadboard, Sublime Text, lalu ada bootstrap untuk pembuatan website nantinya.
Baik, langsung saja ke metode penelitian bagian rancangan arsitektur sistem. Di sini terdapat gambar rancangan arsitektur sistem yang telah diberi kode seperti ini. Di sini ada A, B, C, D, dan E. Berikut adalah penjelasan dari rancangan arsitektur sistem. Terdapat di sini ada sensor ultrasonik yang akan digunakan di dua tempat, pada pintu masuk dan keluar, yang dimana masing-masing sensor akan mendeteksi objek. Dari hasil pembacaan objek tersebut akan dikirimkan langsung ke microcontroller. Microcontroller ini yang digunakan adalah Wemos D1 Mini yang berfungsi untuk mengambil data yang dikirimkan oleh sensor. Microcontroller ini memiliki library ESP8266 Wi-Fi yang berfungsi untuk koneksi ke internet dengan memiliki library PubSub Client untuk dapat terkoneksi dengan server broker, dan library ESP8266 HTTP Client yang dapat mengakses layanan web. Pada microcontroller ini yang akan mengirimkan data menuju server broker. Ini server broker dengan menggunakan MQTT sebagai protokol komunikasi pengirimannya. Pada broker ini akan menjadi server yang berguna dalam penyampaian data kepada klien. Dalam hal ini, klien dapat mengakses melalui website. Website yang ini berfungsi untuk sebagai media untuk mengontrol sistem mengenai jumlah pengunjung yang masuk dan keluar. Dari microcontroller ini yang akan bekerja untuk mengolah data. Dari hasil pengolahan data tersebut, microcontroller ini yang akan mengirimkan perintah untuk penguncian pintu. Penguncian pintu yang digunakan oleh alat solenoid door lock ini berfungsi sebagai alat penguncian pintu berdasarkan perintah yang akan dikirimkan langsung oleh microcontroller. Lanjut ke rancangan perangkat keras. Di sini ada rancangan perangkat keras. Yang pertama ada pintu masuk dan pintu keluar. Rancangan pada pintu masuk, di sini terdapat ada Wemos D1 Mini, sensor ultrasonik, relay, solenoid lock door, kabel jumper, baterai 12 volt, dan baterai 5 volt. Di sini, di mana pin trigger dan echo ultrasonic terhubung langsung ke GPIO D5 dan D0. Sensor ini akan berfungsi untuk menangkap objek yang akan dikirimkan langsung ke microcontroller. VCC dan ground dari relay terhubung dengan perangkat microcontroller. Sementara bagian dari normally open terhubung langsung ke solenoid yang akan berfungsi untuk memicu terjadinya penguncian otomatis, dan common terhubung langsung ke baterai 12 volt. Kemudian ditambahkan baterai 5 volt dan terhubung langsung ke Wemos, dikarenakan Wemos dan solenoid itu berbeda tegangan. Begitupun di pintu keluar, hanya saja bedanya di sini tidak terdapat solenoid dan baterai 12 volt, karena di pintu keluar hanya mendeteksi objek saja, yang dimana objek tersebut akan dikirimkan ke data tersebut akan dikirimkan ke microcontroller yang ini, nanti yang akan memicu terbukanya kembali pintu di pintu masuk. Lanjut ke rancangan perangkat lunak. Di sini ada use case diagram. Terdapat satu user yang memiliki 3 activity. Yang pertama melihat jumlah pengunjung yang masuk, yang kedua melihat jumlah pengunjung yang keluar, dan melihat jumlah pengunjung di dalam ruangan. Adapun rancangan desain interface-nya di sini untuk websitenya, tampilan websitenya akan seperti ini, di mana ada data pengunjung. Di sini ada waktu, jumlah pengunjung yang masuk, jumlah pelanggan yang masuk, jumlah pelanggan yang keluar, dan jumlah pelanggan di dalam ruangan. Lanjut ke rancangan komunikasi MQTT. Di sini merupakan rancangan protokol komunikasi MQTT pada sistem yang akan dibuat, yang dimana sensor akan mengirimkan data objek ke microcontroller. Di dalam microcontroller, data ditampung. Kemudian microcontroller akan mengirimkan data kepada broker MQTT, yang dimana di sini dapat dipublish maupun subscribe melalui PC yang akan ditampilkan melalui display UI website. Microcontroller juga mengirimkan perintah berdasarkan data yang diterima dari sensor untuk mengunci pintu secara otomatis kepada solenoid door lock ini.
Itu saja untuk rancangan komunikasi MQTT-nya. Lanjut ke implementasi sistem. Sini ada implementasi, terdapat dua bagian. Yang pertama, penyusunan perangkat keras. Alat-alat seperti sensor ultrasonik, relay, solenoid door lock, dan WMOS D1 mini akan disusun menjadi sebuah rangkaian perangkat keras yang berfungsi untuk penguncian pintu otomatis untuk pembatasan pengunjung pada toko. Rancangan dibuat sesuai rangkaian yang telah dibuat pada tahap rancangan perangkat keras. Lanjut, yang kedua adalah penyusunan perangkat lunak. Pembuatan sebuah sistem berbasis website yang berguna untuk pemilik toko mengontrol pengunjung yang masuk dan keluar, serta yang ada di dalam ruangan yang diterima dari protokol komunikasi MQTT. Lanjut ke pengujian dan evaluasi sistem. Pada tahap pertama, dilakukan pengujian perangkat keras. Apakah sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek dengan jarak yang telah ditentukan, serta penguncian pintu otomatis dengan jumlah sampel yang ditentukan di dalam sebuah ruangan, yang dimana pada penelitian ini digunakan sampel sebanyak 10 orang. Pada tahap kedua, dilakukan pengujian sistem terhadap fitur-fitur yang ada pada sistem penguncian otomatis. Apakah sistem ini mampu mendeteksi orang yang masuk atau keluar ruangan, serta menguji sistem yang nantinya akan terhubung dengan protokol komunikasi MQTT untuk dapat mengontrol sistem melalui website. Di sini yang terakhir ada jadwal kegiatan, yang dimana ada analisis ini dilakukan rentan waktu 3 minggu, perancangan dimulai dari minggu ketiga sampai minggu kelima, implementasi dimulai dari minggu kelima sampai minggu ke-9, pengujian dilakukan minggu ke-10, dan lalu ada dokumentasi yang dilakukan mulai dari minggu pertama sampai akhir penelitian. Baik, itu saja presentasi seminar proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.